Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh, di mana salat yang disaksikan oleh para malaikat. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada makhluk terbaik di atas jagat raya ini, di mana kita semuanya merindukan syafaat beliau, di mana kita semuanya merindukan pertemuan dengan beliau baik di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW, kita dipertemukan untuk menatap wajah beliau di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, sebelumnya kita sudah membahas beberapa karakter tentang orang-orang munafik, dan Al-Quran menjelaskan secara detail bagaimana posisi orang apabila mereka itu tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul, sehingga kondisi orang-orang kafir sebagaimana ayat yang dibacakan oleh imam tadi, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, bahwasanya kondisi kekafiran, kondisi munafik itu adalah levelnya di bawah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Sehingga Al-Quran memanggil kepada mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah dengan kata-kata panggilan Ta'ala. Kata-kata panggilan Ta'ala itu berasal dari kata Ala, bermakna tinggi. Kalaulah kita ingin melihat bagaimana sebenarnya kondisi mereka, orang-orang yang tidak beriman, itu adalah orang-orang yang mempunyai derajat yang lebih rendah daripada orang-orang yang beriman. Keimanan membuat seseorang itu derajatnya mencapai kepada great level, level yang tertinggi. Oleh sebab itu, jika kita melihat seruan di dalam Al-Quran, apabila orang-orang munafik itu dipanggil oleh Allah untuk meminta ampun kepada Rasulullah dikarenakan mereka sudah menyebarkan kata-kata fitnah, mereka itu enggan. Allah berfirman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Kata-kata ta'alu itu merupakan kata-kata ajakan, di mana posisi orang-orang munafik itu jauh lebih rendah kondisinya, sehingga Islam menginginkan orang-orang yang keluar dari ajaran Islam itu grade mereka itu naik, posisi mereka itu naik, level mereka itu naik, sehingga
Kata-kata yang digunakan di dalam Al-Quran itu adalah kata-kata ta'alau. Ini yang harus kita pahami, jamaah yang dirahmati Allah. Di saat seseorang mempunyai sifat kemunafikan, berarti dia itu telah merendahkan dirinya. Dirinya itu rendah. Oleh sebab itu Al-Quran memanggil mereka dengan kata-kata ta'alau. Namun apa yang terjadi? Di saat mereka diajak untuk diminta pengampunan dari Rasul, maka Al-Quran mengibaratkan kondisi mereka itu adalah menolak. Namun yang menarik, di dalam tafsir Tabari juz 27 itu dijelaskan kata-kata yang digunakan di dalam Al-Quran menolak penolakan mereka itu adalah dengan kata-kata walau. Ada beberapa qiraat yang bisa dibacakan. Ada yang membacakannya dengan walau tanpa ada tasydid, namun artinya itu berbeda. Kalau seandainya dibacakan dengan tanpa tasydid, maka itu penolakannya itu adalah marratun wahidah, hanya sekali penolakannya. Namun Al-Quran dalam qiraat yang jumhur para ulama itu menyebutkan bahwasanya qiraat yang ashah itu adalah qiraat yang walau dengan tasydid, menandakan. Bukan hanya sekali ajakan kepada mereka orang-orang munafik untuk kembali kepada Allah dan Rasul dan meminta pengampunan kepada Allah dan Rasul, akan tetapi ajakan itu sudah berulang kali dan mereka menanggapinya dengan walau, yaitu dengan menggeleng-gelengkan kepalanya, dan mereka tidak menginginkan hidayah itu masuk ke dalam jiwa mereka. Ini adalah kondisi apabila ada kebenaran, ada hidayah di hadapan mata kita, namun kita itu enggan untuk menerimanya, maka posisi kita pada saat itu adalah sama juga dengan seperti kondisi orang-orang munafik. Di saat di hadapan mata mereka melihat kebenaran dari Allah dan Rasul itu ada, maka mereka tidak akan mau menerimanya. Ini adalah sebuah kondisi karakter. Di saat sudah jelas-jelas bahwasanya kebenaran itu ada dari Allah dan Rasul di hadapan mereka, masih enggan. Dan keengganan itu bukan hanya sekali. Sehingga apa? Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menjelaskan, ada di antara keengganan tersebut yang dilakukan oleh manusia pada saat dia sudah mengetahui bahwasanya salat berjamaah ini merupakan sebuah anjuran, maka masih ada di antara orang-orang yang menganggapnya, saya akan beribadah nanti pada saat saya mempunyai waktu yang luang. Ada sikap seperti itu dari orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Di saat di hadapan mereka sudah mengetahui bahwasanya kebenaran dari Allah, namun mereka masih berdalih bahwasanya mereka akan melakukan ibadah pada saat nanti waktu luang. Namun yang sangat disayangkan, kesempatan itu tidaklah datang, karena kita tidak tahu kapan akan datang ajal menjemput kita. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita mewariskan dan mengamalkan karakteristik orang-orang jahiliyah ini, orang-orang munafik ini. Di saat mereka sudah melihat dengan nyata kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, dan mereka melihat sendiri Rasul di hadapan mereka, namun mereka enggan untuk beriman kepada Allah dan meminta ampun kepada Rasul terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan selama ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Mereka membuang muka mereka dan engkau melihat mereka berpaling. Wa hum mustakbirun, dan mereka menyombongkan diri mereka. Ini merupakan karakter lain di antara karakter orang-orang munafik, yaitu menyombongkan diri. Mungkin ada di antara orang-orang Islam yang itu enggan melakukan kemaksiatan jahir, kemaksiatan yang lahir. Ada di antara kita, ada di antara orang Islam yang memang tidak mau melakukan zina, tidak mau melakukan minuman arak, tidak mau mencuri. Namun ada kemaksiatan batin
yang itu terbetik di dalam hati manusia. Kemaksiatan batin itu adalah kesombongan, di mana kemaksiatan itu pertama sekali dipraktekkan oleh iblis. Ana khairum minhu khalaqtani min nar. Aku jauh lebih baik daripada dia. Dikarenakan apa, kata iblis? Dikarenakan aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ini adalah sebuah kesombongan yang ditunjukkan oleh iblis. Padahal iblis sebelumnya itu adalah termasuk di antara makhluk yang memang taat kepada Allah. Namun pada saat dia menunjukkan kesombongannya, maka dia dihukum oleh Allah. Ini merupakan sebuah refleksi kepada diri kita. Berapa banyak di antara kita yang mempunyai rasa itu di dalam jiwa kita? Di saat kita berbicara di atas mimbar, tanpa terputus kata-kata yang kita sampaikan terbetik di dalam hati kita. Wah, bagus sekali ungkapan kata-kata yang saya sampaikan. Terbetik inilah yang membuat seseorang itu mewariskan sikap munafik di dalam dirinya. Begitu juga pada saat kita keluar dari rumah kita untuk melaksanakan salat subuh, ada terbetik di dalam jiwa kita. Tetangga saya masih tidur semuanya, saya sudah bangun untuk melaksanakan salat subuh. Ini terbetik seperti ini, merasa bangga diri kita bahwasanya bisa melakukan kesalehan-kesalehan secara lahir, akan tetapi hati kita itu dikotori dengan kesombongan. Hal seperti ini sering dibisikkan oleh setan, sehingga hati kita itu kotor dan merasa diri kita bangga terhadap diri kita. Hal yang lain, dan mungkin ini bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita sudah melaksanakan salat tahajud di rumah, apalagi misalnya kita tinggal bersama mertua kita, sengaja kita gelarkan sajadah tersebut, terbiarkan. Supaya apa? Supaya nanti mertua kita bisa melihat malim lintelo. Ini ada terbetik di dalam hati. Di saat ada kesalehan-kesalehan secara lahir yang kita lakukan, akan tetapi dibisikkan oleh iblis di dalam jiwa kita bahwasanya kita ini lebih baik daripada orang tersebut, kita ini lebih alim dari orang tersebut. Kesombongan inilah salah satu dari di antara karakter orang-orang munafik, di mana kita harus membunuhnya. Salah seorang ulama salaf, pada saat dia mendengarkan kebakaran ruko yang terjadi di Baghdad pada saat itu, apa yang terucapkan di dalam hatinya, apa yang terucapkan di lisannya pada saat dia mendengarkan kebakaran ruko di Baghdad. Pada saat salah seorang muridnya menyampaikan kepada beliau bahwasanya, wahai tuan guru, semua ruko yang ada di Baghdad telah terbakar kecuali ruko tuan guru. Maka pada saat itu dengan spontanitas sang ulama salaf tersebut mengucapkan alhamdulillah. Dan hal ini biasa. Di saat orang lain terjadi musibah dan tidak terjadi musibah tersebut kepada kita, dan kita mengucapkan alhamdulillah. Namun apa yang terjadi? Beliau beristighfar dan tobat selama 30 tahun lamanya, mengucapkan astaghfirullahalazim karena ucapan beliau tersebut. Bayangkan, beliau beristighfar selama 30 tahun karena keceplosan mengucapkan alhamdulillah. Kedai beliau tidak terbakar, sedangkan kedai orang-orang mukmin yang lain semuanya terbakar. Begitulah mereka melatih hati mereka agar mereka tidak termasuk di antara golongan-golongan orang-orang munafik. Dan ini menjadi pelajaran penting kepada kita semua jemaah yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita membersihkan hati kita agar tidak terbetik di dalam hati kita ini ada sebuah rasa kesombongan. Karena ini yang paling bahaya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang munafik ini apabila mereka diminta ampun, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan pengampunan. Dan pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana kecintaan dan bagaimana pengabdian Abdullah bin Ubay bin Salul, anak Abdullah bin Salul, kepada ayahandanya
Dia sudah mengetahui bahwasanya ayahnya itu seorang munafik, tapi beliau senantiasa, sahabat Rasul tersebut, mendoakan kepada ayahandanya untuk diampuni. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Ananda kepada ayahandanya adalah meminta jubah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dikafani kepada ayahandanya. Bayangkan bagaimana pengabdian seorang anak. Maka sungguh benar pada saat beliau meminta kepada Rasul bahwasanya, wahai Rasulullah, kalau seandainya Allah memerintahkan untuk membunuh orang-orang munafik tersebut yang sudah diberikan namanya kepadamu, dan ada di antara itu adalah ayahku, maka berikanlah wewenang tersebut kepada aku. Maka pada saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul, anak daripada Abdullah itu, meminta kepada Rasul untuk jubahnya itu diberikan kepada ayahanda sebagai kafannya. Dan Rasul memberikan jubah Rasul sebagai kafan Abdullah bin Salul. Namun Rasul sendiri yang mengatakan, jubahku tidak bisa mengampuni dosa ayahandamu. Ini adalah sebuah kenyataan bahwasanya orang-orang munafik tersebut adalah orang-orang yang memang tidak bisa diampuni selama mereka tidak mau taubat. Dikarenakan apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik? Sehingga ada orang-orang yang salah menerjemahkan bahwasanya mau beriman atau tidak, Allah itu kan sudah ketentuan dari Allah. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang tersebut. Tidak. Sama seperti hari ini, di saat orang semua sudah mengetahui bahwasanya ada kewajiban salat, ada kewajiban puasa, ada kewajiban haji, ada kewajiban-kewajiban yang diwajibkan di dalam agama Islam. Dan mereka mengetahui kewajiban tersebut. Akan tetapi mereka tidak mau memilih untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Maka orang-orang tersebut itu adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang sudah di hadapan mata mereka tentang kebenaran agama ini, namun mereka tidak mau menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Ini yang dimaksudkan dengan innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Insyaallah kita akan sambung dengan beberapa karakter lain pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.